Di suatu hari, terdapat satu desa bernama Desa Katarov. Desa tersebut merupakan desa yang sangat terkenal di antara para petualang. Bukan tanpa alasan, Desa Katarov sangat terkenal dikarenakan di desa tersebut yang terdapat dungeon rank S. Dan kini kita pun beralih ke seorang petani berambut perak bernama Kiska. Kiska tampak sedang memandangi ladangnya yang kelihatannya telah dirusak oleh seseorang. Dan tak lama datanglah seorang pria berbadan kekar. Dan pria tersebut adalah Derga, seorang anak dari kepala desa. Derga yang datang pun langsung mengomeli dan mencaci maki Kiska, dikarenakan hasil panen Kiska yang selalu menurun. Meski di dalam hati Kiska merasa sangat kesal, sebab ia tahu bahwa Derga yang merusak ladangnya. Namun Kiska hanya menanggapi omelan Derga dengan meminta maaf sembari menundukkan kepalanya. Diceritakan orang-orang berambut perak atau yang biasa disebut dengan alk ini sudah biasa mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, karena dikisahkan pada zaman dahulu, orang-orang dari suku alk telah mengkhianati umat manusia serta bersekongkol dengan iblis, sehingga dosa-dosa mereka tidak akan pernah dilupakan. Lalu Derga pun yang mendengar permintaan maaf Kiska, tanpa banyak bacot langsung memukul wajah Kiska sampai ia terjatuh. Dan dilanjutkan dengan Derga dan teman-temannya mengajar Kiska habis-habisan. Namun dengan pasrah, Kiska hanya bisa menerima pukulan-pukulan tersebut, sebab ia tahu jika ia membalas maka hal yang jauh lebih buruk akan terjadi. Lalu sore harinya, Kiska pun pulang dengan keadaan babak belur di sekujur tubuhnya. Dan di tengah perjalanan, terlihat seorang gadis cantik yang datang menghampirinya. Dan gadis tersebut bernama Namiya. Namiya merupakan teman masa kecil Kiska dan satu-satunya orang yang peduli dengan dirinya. Dan melihat kondisi Kiska yang babak belur, lantas Namiya pun memutuskan untuk mengobati lukanya. Usai mengobati luka Kiska, Namiya dan Kiska pun berbincang. Oke, karena di sini gue tahu kalian mau cepat ke bagian serunya, jadi percakapan ini gue skip aja. Pokoknya intinya Namiya muji rambut Kiska dan Kiska senang. Udah gitu. Lalu tiada angin tiada hujan, tiba-tiba Namiya pun memberitahu Kiska bahwa ia akan menikah dengan Derga. Sontak mendengar hal tersebut, Kiska pun terlihat sangat putus asa. Dan dengan terpaksa ia pun mengucapkan selamat kepada Namiya. Namiya yang mendengar tanggapan Kiska pun terlihat sangat kaget. Waduh, Kiska ini orang apa kepekane blas guys. Lalu Namiya pun bertanya kepada Kiska, apa ia berencana untuk tinggal di desa ini selamanya? Karena Namiya rasa di tempat ini Kiska selalu mendapat perlakuan buruk dari warga. Lalu Kiska pun menjawab bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat dirinya bisa tinggal. Sebab Kiska tak yakin ada tempat lain yang mau menerimanya. Lalu Namiya yang melihat Kiska masih tidak paham dengan kode yang diberikannya. Akhirnya Namiya berkata dengan terang-terangan bahwa ia mengajak Kiska kawin lari. Sontak Kiska yang mendengar hal tersebut kini terlihat sangat kaget. Dan ia pun bertanya kepada Namiya, apa kamu yakin? Namiya pun menjawab bahwa ia memiliki tabungan yang cukup untuk mereka menjalani kehidupan. Serta Namiya tidak sudi menikahi pria brengsek seperti Derga. Lalu mendengar keputusan Namiya yang bulat, Kiska pun menyetujuinya. Dan mereka pun saling mengungkapkan cinta sembari berciuman di bawah matahari yang terbenam. Aduh, so sweet banget ya guys. Lalu di malam harinya, Kiska pun pergi ke rumah Namiya untuk bersiap pergi dari desa. Namun ketika ia sampai ke rumah Namiya, tiba-tiba ia pun dibuat sangat kaget dengan Namiya yang sedang berada di ranjang bersama Derga dan teman-temannya. Kira-kira mereka ngapain ya guys? Gue juga kurang tahu sih. Mungkin buat yang tahu bisa komen di bawah. Lalu yang bikin acuh malaka, si Kiska ini malah bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Derga? Batinku lo kok ya pakai nanya caiki. Dan mendengar jawaban Derga, Kiska yang penuh amarah pun langsung memukul Derga tepat di wajahnya. Namun naasnya dikarenakan perbedaan kekuatan yang jauh, Derga pun balik mengajar Kiska. Lalu Kiska pun diinterogasi oleh Derga. Derga pun menanyakan kenapa Kiska bisa sampai ke rumah Namiya. Secara Namiya adalah tunangannya. Ya gak salah juga sih guys. Namun Kiska yang mendengar pertanyaan tersebut lebih memilih untuk diam dan tidak menjawabnya. Karena ia tahu jika ia menjawab, Namiya bisa dalam bahaya. Melihat hal tersebut, Derga yang tak kenal ampun pun mulai menyiksa Kiska dengan lebih kejam. Yakni ia mencabuti kuku Kiska satu persatu. Namiya yang tidak tega melihat hal tersebut pun berusaha menghentikan Derga dengan menceritakan apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Derga yang mendengar rencana Namiya pun menjadi sangat marah dan mencekik Namiya hingga ke alam kubur. Setelah kejadian tersebut, bukannya mendapat keadilan, kini Kiska malah dijatuhi hukuman dengan tuduhan palsu penumbuhan dan pemerkosaan. Meski Kiska sudah berulang kali berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia tidak bersalah, namun dikarenakan Derga yang merupakan seorang anak kepala desa, sehingga tak ada seorang pun yang berani untuk menyalahkannya. Alhasil, sebagai hukuman, Kiska pun akan dimasukkan ke dalam dungeon rank S. Kiska yang hendak diteleportasi pun kini dipenuhi dengan rasa benci dan bersumpah akan membalas dendam. Lalu di adegan selanjutnya, Kiska pun kini tiba dan terbangun di dungeon yang sangat luas. Dalam keadaan bingung, Kiska pun melihat seperti ada sesuatu yang mendatanginya. Dan sialnya, Kiska malah bertemu dengan monster rank A.
Konon dikatakan jika seseorang bertemu dengan monster tersebut, maka dipastikan mereka tidak akan selamat. Dan benar saja makhluk tersebut langsung mengejar Kiska. Kiska yang ketakutan pun langsung berlari sekuat tenaga. Namun meski Kiska berlari sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa menjauh dari monster tersebut. Dan dengan pasrah Kiska pun berteriak, "Tolong aku! Lalu secara misterius, terdengar satu suara yang menawarkan bantuan kepada Kiska. Aku punya ini!" Kiska yang berada di ujung maut pun, tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan tawaran tersebut. Dan tiba-tiba, muncul sosok misterius yang memberikan skill aneh kepada Kiska. Skill tersebut ialah Save and Reset. Namun semua itu terlambat, karena monster tersebut sudah terlalu dekat dengan Kiska. Dan dikarenakan Kiska yang tak mengetahui cara kerja skill tersebut, alhasil ia pun meninggoy di tempat. Tamat. Namun anehnya, Kiska pun terbangun di tempat yang sama saat pertama kali ia masuk, dan mendapati dirinya yang telah hidup kembali. Dan chapter 1 selesai. Oke, di sini gue gak mau banyak bacot. Lagi pula juga gue gak ada topik buat diobrolin. Jadi langsung aja buat kalian yang penasaran bisa langsung aja baca sendiri. Judulnya Danjen ni Hisomu Yandere Nakanojo ni Ore wa Nando wo Korora. Gue heran kenapa judul manga fantasi panjang-panjang ya guys. Buat yang tahu coba komen di bawah. Oke, seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video ini ke grup anime kalian. Oke, gue pamit undur diri. Bye.